Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru para peserta pelatihan e-guru dengan judul Implementasi Keterampilan Computational Thinking Skill dalam pembelajaran di Kurikulum Merdeka. Kita akan memasuki pertemuan yang pertama. Harapannya semoga Bapak Ibu Guru dapat mendapatkan ilmu dan pengetahuan untuk diterapkan di pembelajaran di kelas nanti. Baiklah, materi yang akan dipelajari pada pertemuan pertama ini adalah konsep umum kurikulum merdeka. Dan akan ada pertemuan kedua sampai kelima dengan subtopik yang berbeda-beda. Baiklah, ada beberapa poin pada pertemuan pertama ini. Yang pertama kita akan bahas apa itu kurikulum merdeka, kemudian mengapa perlu diterapkan kurikulum merdeka, kemudian mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi, dan bagaimana struktur mapel atau mata pelajaran kurikulum merdeka, dan apa itu capaian dan alur tujuan pembelajaran, serta yang terakhir adalah apa itu proyek penguatan profil Pancasila. Baiklah, yang pertama, kita akan mengetahui lebih lanjut tentang apa itu kurikulum merdeka. Sesuai dengan Permendikbud yang dikeluarkan oleh Menteri Nadiem Makarim bahwa di kurikulum merdeka ini pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Dalam ini, siswa lebih ditujukan untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, sehingga nantinya siswa dapat menerapkan ilmu yang mereka dapat di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah guru lebih leluasa untuk memilih perangkat pembelajaran, mulai dari media pembelajaran, kemudian metode, model, strategi, atau yang lain, sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Serta yang terakhir adalah berorientasi ke proyek, dalam hal ini untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Poin yang kedua adalah mengapa perlu diterapkan kurikulum merdeka. Dengan latar belakang Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama disebabkan oleh pandemi COVID-19, sehingga para siswa tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Kemudian, mengapa perlu diterapkan kurikulum merdeka? Di sini adalah adanya kesenjangan yang curam di antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia ini masih banyak kesenjangan pendidikan antara kota dengan desa, masih ada perbedaan fasilitas, kemudian penyebaran guru yang tidak merata, dan masih banyak lain. Sehingga kurikulum merdeka ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk pembelajaran setelah COVID-19 ini. Kemudian, mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Kemudian yang kedua adalah proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Dalam poin pertama, sekolah itu memiliki kewenangan dan tanggung jawab, sehingga setiap sekolah masing-masing mempunyai saran dan perasaan yang berbeda, kemudian kebutuhan yang berbeda, dan konteks yang berbeda, sehingga kurikulum merdeka ini diharapkan dapat diterapkan secara bertahap dan akan berlanjut sampai seluruh sekolah akan menerapkan kurikulum merdeka di beberapa tahun yang akan datang. Kemudian, mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi atau pilihan? Mari kita ingat bahwa tujuan perubahan kurikulum adalah untuk mengatasi krisis belajar. Yang pertama, menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Dan yang kedua adalah reformasi sistem evaluasi pendidikan, menata sistem rekrutmen dan pelatihan guru, menyelaraskan pendidikan vokasi dengan dunia kerja, mendampingi dinas-dinas pendidikan, dan melakukan penguatan anggaran kelembagaan. Yang kelima, bagaimana struktur mapel kurikulum merdeka? Ada beberapa tingkatan dari PAUD, SD, SMP, dan SMA atau SMK. Yang mana kurikulum merdeka ini ada dua pokok, yaitu kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil Pancasila. Dalam struktur kurikulum SD atau MI dibagi menjadi 3 fase. Ada fase A, B, C, dan masing-masing fase ada tingkatan kelas. Kemudian struktur kurikulum SMP atau MTS terdiri atas satu fase, yaitu fase D, untuk kelas 7, 8, dan 9. Sementara untuk SMA ada 2 fase, fase E dan fase F. Sedangkan untuk perubahan kurikulum SMK atau MAK diawali dengan penataan ulang spektrum keahlian SMK atau MAK.
yang akan dijelaskan lebih lanjut melalui peraturan oleh Dinas Pendidikan terkait atau undang-undang yang terkait. Kemudian, bagaimana struktur mapel kurikulum merdeka ini? Kita ambil sebagai contoh adalah SD atau MI kelas 1, asumsinya 1 tahun adalah 36 minggu dan 1 jam pelajaran 35 menit. Ini merupakan contoh tabel SD atau MI kelas 1, ada mata pelajaran pendidikan agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, yang masing-masing adalah mata pelajaran yang wajib, sedangkan seni budaya adalah pilihan. Jadi siswa bisa memilih 1 dari 4 pilihan seni dan budaya. Ada seni musik, tari, seni rupa, dan seni teater. Kemudian bahasa Inggris, pilihan. Kita lihat di sini alokasi intrakurikuler per tahun, yang angka di dalam kurung adalah setiap minggunya. Kemudian kolom ketiga ada alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun. Dan total CP per tahun dijumlah dari alokasi intrakurikuler dijumlah dengan alokasi proyek penguatan profil Pancasila. Sehingga totalnya sekitar 800 jam pelajaran untuk intrakurikuler, sedangkan untuk profil pelajar Pancasila 252 dan jumlah totalnya adalah 1080 jam pelajaran. Untuk bahasa Inggris dan muatan lokal tidak tercantum proyek penguatan profil Pancasila. Kita berlanjut ke apa itu capaian pembelajaran. Di dalam kurikulum sebelumnya, istilahnya adalah KI atau KD, kompetensi dan kompetensi dasar. Capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Untuk pendidikan secara menengah, CP disusun untuk setiap mata pembelajaran. Kita lihat contoh di sini untuk CP pada pembelajaran IPA, ada elemen pemahaman IPA dengan capaian pembelajaran. Pada akhir fase D, kita masih ingat ya, di SMP itu fase D, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan seterusnya. Kemudian elemen keterampilan proses, mengamati dengan rincian menggunakan berbagai alat bantu dalam melakukan pengukuran dan pengamatan dan seterusnya. Bapak Ibu bisa melihat contoh capaian pembelajaran di website ini, nanti saya share di deskripsinya. Kemudian satu lagi adalah alur tujuan pembelajaran. Istilah sebelumnya adalah silabus. Ada fase A yang dimulai dari kelas 1, kemudian di dalam pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran 1.1, 1.2 dan seterusnya sampai berakhir fase A di kelas 2. Dan di dalam alur tujuan pembelajaran ada 3 komponen, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Kompetensi berarti kemampuan yang dapat didemonstrasi oleh peserta didik, kemudian konten yaitu konsep utama yang perlu dipahami di akhir unit pembelajaran, dan variasi adalah keterampilan berpikir, baik itu berpikir tingkat tinggi, kritis, kreatif, dan sebagainya yang perlu dikuasai peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan ini adalah contohnya. Yang pertama adalah menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kalimat sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton tersebut. Yang warna orange berarti kompetensi, yang warna biru berarti konten, yang warna hijau berarti variasi dari tingkatan keterampilan berpikir. Kemudian yang contoh kedua adalah merancang solusi. Solusi berarti variasi dari keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian menyelesaikan permasalahan berarti kompetensi. Dalam bidang konservasi energi pada skala rumah tangga ini adalah konten. Dan terakhir, apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Di sini merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Kita masih ingat ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global.
Dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kemudian kegiatan dan waktu pelaksanaan. Dan proyek penguatan profil Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Dari tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran, proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Dan ini adalah tema dari PAUD dan Dikdasmen. Ada 4 tema di PAUD dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari Dikdasmen. Dan untuk panduan profil pelajar Pancasila dalam pengembangan proyek dapat diunduh di link berikut. Selesai, terima kasih. Pertemuan pertama dalam konsep umum kurikulum merdeka.